Mendesak, rezim Iran kembali menantang Amerika Serikat dengan aksi pemerasan di Selat Hormuz. Setelah sebelumnya memberi sinyal keterbukaan lalu kembali menarik diri sekali lagi. Pada hari Sabtu 18 April 2026, Iran kembali memperketat pengawasan di jalur tersebut. Ada laporan mengenai tembakan ke kapal-kapal dagang. Rezim Iran ingin memaksa Amerika Serikat untuk memberikan konsesi. Namun pemerasan ini justru menghasilkan efek sebaliknya. Sebuah respons yang menghancurkan dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang kuat, yang sebelumnya sudah memperingatkan kemungkinan kembalinya serangan udara dahsyat ke Iran. Jika rezim teroris Garda Revolusi berbohong, mereka bahkan akan melakukan sabotase hingga akhir gencatan senjata yang berakhir pada hari Rabu. Amerika Serikat bahkan sudah menyebutkan kemungkinan melakukan invasi darat ke Pulau Kart. Dan sekarang eskalasi baru yang jauh lebih keras mulai masuk ke radar. Siapa yang ada di pusat perhatian? Orang Iran dengan dugaan keterlibatan Garda Revolusi Islam. Dan di sisi lain ada Amerika Serikat yang sudah melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah pembukaan kembali singkat yang diumumkan pada hari Jumat, Teheran kembali memperketat pengawasan pada hari Sabtu, memerintahkan kapal-kapal untuk mundur dan menegaskan bahwa mereka menggunakan jalur tersebut sebagai alat tekanan. Dalam praktiknya, terjadi penarikan mundur yang diikuti oleh ancaman baru, dan ini memperkuat citra sebuah rezim yang berubah-ubah, menggertak, dan mendorong kawasan ke arah kekacauan yang lebih besar. Alasan dari eskalasi baru ini juga sudah jelas. Iran mencoba merespons blokade yang diberlakukan oleh Washington dan berusaha mengubah Selat Hormuz menjadi alat pemerasan politik dan ekonomi. Namun, langkah ini tidak hanya berdampak pada negara-negara lain, tetapi juga pada rakyat Iran sendiri. Ketika rezim menutup jalur vital, menembaki kapal, dan menciptakan ketakutan di lalu lintas maritim, itu bukan menunjukkan kekuatan yang stabil. Itu menunjukkan keputusasaan, tindakan spontan, dan logika kekuasaan yang bunuh diri, yang mengorbankan perdagangan, pasokan, dan masa depan demi mempertahankan konfrontasi yang semakin mahal. Tanggapan dari Amerika Serikat sudah berlangsung dan bisa menjadi lebih keras lagi. Blokade Amerika dimulai pada hari Senin 13 April dan menurut Reuters melibatkan lebih dari 10.000 personel militer, lebih dari selusin kapal perang, dan puluhan pesawat udara. Pada hari Sabtu ini, militer Amerika mengatakan bahwa 23 kapal sudah mematuhi perintah untuk kembali ke arah Iran. Sebelumnya, sebuah kapal perusak Amerika sudah mencegat kapal tanker minyak yang mencoba keluar dari pelabuhan Iran. Ini menunjukkan bahwa Washington tidak hanya berbicara, tetapi juga memperketat pengepungan di laut dan menguji sampai sejauh mana rezim Iran akan terus bersikeras pada jalur konfrontasi ini. Dan disinilah titik paling eksplosif muncul, Pulau Kark. Pulau ini adalah titik sentral bagi infrastruktur minyak Iran dan sudah pernah menjadi target serangan udara Amerika terhadap fasilitas militer pada bulan Maret. Pada saat itu, Donald Trump mengatakan bahwa ia tidak menyerang infrastruktur minyak, tetapi memperingatkan bahwa ia bisa mempertimbangkan kembali keputusan itu jika Iran kembali mengganggu kebebasan pelayaran kapal. Artinya, Kark sudah masuk dalam peta tekanan militer Amerika dan kini kembali menjadi perhatian utama Amerika. Jika Teheran bersikeras menyerang kapal-kapal dan kembali menutup Selat Hormuz, risiko Amerika Serikat menyerang target ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar akan meningkat. Diskusi tentang eskalasi yang lebih besar juga semakin meningkat. Apa yang sudah terjadi saat ini saja sudah sangat serius. Blokade laut, intersepsi kapal, persiapan untuk menaiki kapal-kapal yang terkait dengan Iran di perairan internasional, menurut laporan Wall Street Journal yang dikutip oleh Reuters. Dan ancaman baru terhadap titik-titik strategis rezim tersebut. Ini tidak membuktikan bahwa pasukan Amerika akan mendarat besok di tanah Iran, tapi kemungkinan itu tetap ada. Setidaknya, dalam operasi terbatas dan berfokus pada target utama, dalam skenario yang kini lebih realistis daripada sebelumnya. Konflik ini telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dampak dari krisis ini sangat menghancurkan. Ratusan kapal terjebak di wilayah tersebut sejak awal konflik. Eksportir dari Teluk mengurangi produksi. Dan ketidakpastian kembali mempengaruhi energi, ongkos angkut, dan rantai pasokan. Sekitar 20% minyak dunia bergantung pada jalur ini. Ketika Iran kembali menutup Selat Hormuz dan menyerang kapal-kapal, yang terkena dampaknya bukan hanya para rivalnya. Ini juga mempengaruhi keuangan, keamanan, dan stabilitas banyak negara. Dan sekali lagi, rakyat Iran harus menanggung akibat yang sangat berat.
Karena setiap provokasi baru semakin memperluas isolasi, meningkatkan tekanan ekonomi, dan mendekatkan kemungkinan serangan udara. Pada akhirnya yang terlihat adalah rezim yang merusak diri sendiri dan mendorong rakyatnya sendiri ke jurang. Iran mencoba memeras Amerika Serikat, berbohong tentang keterbukaan, mundur, kembali menutup Selat Hormuz, dan menembaki kapal-kapal. Seolah-olah mereka bisa bermain-main dengan salah satu jalur paling penting di planet ini, tanpa memicu reaksi yang menghancurkan. Tapi konsekuensinya pasti datang, dan harganya sangat mahal. Kark sudah pernah diserang oleh Amerika Serikat sebelumnya, sudah masuk dalam peta perang dan bisa kembali menjadi target dalam serangan yang lebih berat jika Teheran terus memaksakan eskalasi yang tidak masuk akal ini. Dan lagi, ketika hari ini kita berbicara tentang fase baru dari konflik, apakah itu aksi darat terbatas atau operasi yang lebih besar? Itu sudah tidak terdengar seperti kemungkinan yang jauh, melainkan sebagai risiko nyata dalam sebuah skenario yang dibangun sendiri oleh rezim tersebut. Dengan mengubah Hormuz menjadi alat gertakan dan penghancuran, rezim diktator Iran tidak hanya merugikan para rivalnya. Mereka menghukum rakyat Iran secara menghancurkan, mengisolasi bangsa tersebut, dan membuka pintu bagi bentrokan militer yang lebih besar lagi. Yang bisa saja muncul justru dari obsesi rezim untuk menantang kekuatan yang jauh lebih besar.